Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Iftihatun Nasyah 1701010205. Kemudian, teman saya Muhammad Adi Nasrul Hidayat 1701010199, Feni Septianingrum 1701010212, Ovidia Pratiwi 1701010230, Muhammad Endro 1901010127, Afifah Nur Naziah 1701010219. Judul presentasi kami. Baik, yang pertama, argumen fitur umum. Kesimpulan sebagai premis. Pernyataan yang sama bisa menjadi kesimpulan dari satu argumen dan premis dalam argumen lain. Jika alasan dalam suatu argumen tidak pasti atau kontroversial, seseorang mungkin ingin membantahnya bahwa itu benar. Hal itu yang menjadikan premis menjadi kesimpulan dari argumen baru, namun setiap selanjutnya, indikator kesimpulan. Berikut merupakan daftar kata yang digunakan dalam berpendapat. 1. Jadi. 2. Oleh karena itu. 3. Karenanya. 4. Ini menunjukkan. 5. Demikian. 6. Ini menyiratkan. 7. Kemudian, premis dan kesimpulan tidak disebutkan. Permasalahan yang lain, argumen tidak menyatakan premis, bahkan tidak menyatakan kesimpulan. Premis yang tidak disebutkan adalah hal biasa dalam kehidupan nyata, karena terkadang terlihat terlalu jelas untuk disebutkan. Kesimpulan yang tidak dinyatakan juga tidak jarang ditemukan, meskipun kurang umum dibandingkan premis yang tidak disebutkan. Baik, saya akan menunjukkan presentasinya dari Mbak Evi. Saya sendiri Muhammad Endro, MPM 1901010127. Indikator premis. Daftar kata berikut umumnya memperkenalkan premis. Kata-kata sering muncul tepat setelah kesimpulan. Poinnya sejak, karena, untuk, dalam sudut pandang, ini penyiratan. Selanjutnya, penalaran deduktif. Suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau penyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berpikir yang disebut silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan. Penalaran induktif, cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal, sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus, lalu diakhiri dengan statement yang bersifat. Selanjutnya, dua jenis argumen. Argumen deduktif jika premis dari argumen deduktif benar menunjukkan kesimpulan yang sama. Namun kita harus mulai dengan konsep dasar logika deduktif. Sebuah argumen dikatakan valid jika tidak mungkin premisnya benar dan kesimpulannya salah. Poin yang kedua, argumen induktif. Pada argumen induktif, premis tidak menunjukkan kesimpulan dan keduanya saling mendukung. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Mas Adi Nasrul. Saya M. Adi Nasrul Hidayat, NPM 1701010199 akan meneruskan presentasi deduktif, induktif, dan premis tak tertentu. Contoh deduktif, premis yang dinyatakan angin berasal dari selatan. Premis tidak tertulis di sekitar sini angin selatan selalu diikuti hujan. Kesimpulan hujan
akan datang. Penjelasan. Dengan cara ini, pemikiran pembicaraan bersifat deduktif. Tidak mungkin premisnya benar dan kesimpulannya salah. Jadi seseorang mungkin bertanya-tanya secara abstrak apa yang dimaksud pembicara. Argumen induktif yang mendukung keyakinan bahwa hujan akan datang atau bukti deduktif. Selanjutnya contoh induktif. Premis yang dinyatakan ini kedua kalinya kamu tertangkap menyontek. Premis tidak disebutkan siapa yang tertangkap basah menyontek 2 kali harus gagal. Kesimpulannya dia harus gagal. Argumen yang dalam kehidupan nyata sering kali membuat premis tidak dinyatakan salah. Salah satu premis yang tidak disebutkan mungkin membuat argumen tersebut menjadi induktif. Biasanya konteks cukup menjelaskan apa yang dimaksudnya. Di lain waktu mungkin tidak. Jadi tidak praktek terbaiknya adalah mengatribusikan kepada pembicara premis tidak tertulis yang setidaknya dapat dipercaya, semuanya dipertimbangkan. Teknik mengambil argumen. Dalam memahami argumen apapun, tugas pertama adalah menentukan kesimpulan poin utama dari bagaimana tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan alasan yang telah ditawarkan untuk kesimpulan, yaitu menentukan premis selanjutnya menjadi alasan jadi tidak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Afifah Nur Nazia, akan melanjutkan penjelasan dari Adi Nasrul. Membentuk argumen dengan penalaran. Menguasai keterampilan berargumen memang sangat berguna untuk kita dapat meyakinkan orang lain untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Namun, kita juga jadi terbiasa untuk menyatakan alasan di balik keputusan atau pilihan yang akan kita ambil untuk diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita melihat sebuah tas dengan model yang bagus, yang membuat kita ingin membelinya, dengan sendirinya akan muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah saya membutuhkan tas ini? Apakah harga tas ini sebanding dengan kualitasnya? Apakah anggaran bulanan saya masih memungkinkan untuk membelinya? Dan lain sebagainya. Cara berpikir argumentatif ini merupakan cara berpikir yang mengutamakan alasan di balik setiap pendapat atau sikap yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih logis dan tidak mudah dikendalikan oleh faktor emosional seperti selera kita sesaat. Selanjutnya, struktur argumen. Pada dasarnya, argumen tidak hanya terdiri dari satu, melainkan terdapat beberapa rangkaian kalimat. Biasanya, struktur argumen ini tersusun oleh satu kalimat yang menjadi kesimpulan sebuah argumen dan satu atau beberapa kalimat yang lain berfungsi mendukung kesimpulan tersebut. Kesimpulan ini bisa berada di awal atau di akhir rangkaian pernyataan. Kalimat yang menjadi dasar atau alasan pendukung kesimpulan dapat disebut juga dengan premis. Jika argumen ini dalam bentuk tertulis, kita dapat melakukan teknik memberi nomor pada premis dan kesimpulan, lalu kemudian menggunakan angka untuk menjelaskan struktur argumen. Dalam buku Neil Munro dan Richard Parker di bukunya Critical Thinking memberikan contoh, saya tidak berpikir kita harus membelikan Charles mobil. Faktanya, dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak peduli dengan barang-barangnya. Lagi pula, kami tidak punya cukup uang untuk membeli mobil, karena bahkan sekarang kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Minggu lalu, Anda sendiri mengeluh tentang situasi keuangan, dan Anda tidak mengeluh dengan alasan yang baik. Nah, dalam contoh ini, setiap premisnya ini setiap premis dan kesimpulan diberi nomor secara berurutan seperti yang ada di dalam slide. Dalam gambar pertama,
ada 3, 2, dan 1. Nah, diagram ini mengartikan karena itu atau dimaksud dengan bukti. Bukti ini sebagai alasan atau premis untuk membuat diagram sebuah argumen. Lalu pada gambar kedua ada 6 plus 7 menjadi 4. Ini yang mengartikan 6 dan 7 merupakan kalimat yang mendukung untuk kalimat nomor 4. Yaitu, minggu lalu Anda sendiri mengeluh tentang situasi keuangan kami dan Anda tidak memberikan alasan yang baik. Nah, kalimat ini mendukung untuk kalimat pernyataan kami tidak punya cukup uang untuk membeli mobil. Lalu berikutnya ke gambar nomor 3. Di situ dapat terlihat 5 dan 67 merupakan argumen yang terpisah untuk nomor 4. Hubungan ini dapat dipresentasikan bahwa nomor 6 plus 7, minggu lalu Anda sendiri mengeluh tentang situasi keuangan kami. Dan Anda tidak pernah mengeluh tanpa alasan yang benar-benar bagus. Ini mengacu kepada kalimat atau alasan untuk kalimat kami tidak punya cukup uang untuk membeli mobil. Lalu nomor 5, bahkan sekarang kami kesulitan memenuhi kebutuhan. Nah, kalimat itu juga mendukung atau sebagai alasan untuk kalimat kami tidak punya uang, kami tidak punya cukup uang untuk membeli mobil. Berikutnya adalah diagram yang keempat, yang akhirnya 4 dan 2 adalah argumen yang terpisah untuk kesimpulan 1, yang artinya kalimat nomor 4, kami tidak punya cukup uang untuk membeli mobil, merupakan argumen yang terpisah untuk kalimat nomor 2. Faktanya, dia tidak bertanggung jawab. Nah, namun kedua alasan ini dapat merujuk ke satu kalimat, saya tidak berpikir harus membelikan Charles mobil. Jadi dalam struktur argumen ini memudahkan kita untuk mengetahui satu kesimpulan. Nah, struktur ini pada intinya menggunakan anak panah untuk oleh karena itu serta tanda plus sebagai garis untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat yang bergantung satu sama lain. Nah, untuk gambar yang kelima yang berbentuk seperti segitiga 1, 2, dan 3, ini merupakan untuk contoh yang menjadi alasan lebih dari satu kesimpulan. Contohnya, Charles terus-menerus tidak bertanggung jawab. Dia tentunya tidak boleh memiliki mobil sendiri. Dan yang sejauh yang saya ketahui, dia juga bisa melupakan perjalanan ke Hawaii di musim dingin. Nah, dari contoh ini menandakan bahwa kalimat 2 dan 3 atau dia tidak boleh memiliki mobil sendiri dan dia tidak bisa melakukan perjalanan ke Hawaii di musim dingin, itu merujuk pada kalimat karena Charles yang terus-menerus tidak bertanggung jawab. Lalu di gambar terakhir, gambar nomor 6, dengan contoh kasus, kita harus memiliki lebih banyak orang Afrika Amerika di fakultas. Karena itulah, program keanekaragaman baru harus disetujui. Ya, ini mungkin melibatkan unsur ketidakadilan bagi kulit putih, tetapi manfaat bagi masyarakat memiliki lebih banyak fakultas kulit hitam lebih besar daripada kerugiannya. Dapat dilihat di sini di panah 3 kedua di garis-garis ada garis-garisnya yang merupakan pertimbangan yang berlawanan dengan kesimpulan argumen. Sedangkan anak panah 1 kedua serta 4 kedua memberikan hubungan oleh karena itu. Maka dapat dikatakan bahwa kalimat kita harus memiliki lebih banyak orang Afrika Amerika di fakultas dan kalimat manfaat bagi masyarakat memiliki lebih banyak fakultas kulit hitam lebih besar daripada kerugiannya
merupakan premis untuk sebuah argumen. Sedangkan kalimat nomor 3 ini mungkin melibatkan unsur ketidakadilan bagi kulit putih. Jika kalimat ini tidak ada, itu pun tidak masalah untuk argumen ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ovi. Baik, saya Ovi Dea Pratiwi, NPM 1701010230 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Naziah. Bukan argumen. Tidak selalu mudah memisahkan argumen dalam pidato atau tulisan. Seringkali pembicara dan penulis berpikir bahwa karena poin utama mereka kurang lebih jelas bagi mereka, mereka akan terlihat sama jelasnya oleh pendengar dan pembaca. Tapi tidak selalu seperti itu. Jika Anda kesulitan mengidentifikasi kesimpulan dari apa yang Anda dengar atau baca, bisa jadi bagian tersebut sama sekali bukan argumen. Salah satu ciri bukan argumen jika pernyataan tersebut tidak dapat diperdebatkan. Terdapat beberapa hal yang tidak dapat diperdebatkan. Yang pertama, fakta. Air tidak memiliki warna, bau, dan rasa. 2. Deskripsi. Langit hari ini cerah dan tidak berawan. 3. Penjelasan. Tumbuhan membuat udara sejuk di siang hari melalui fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Mengevaluasi argumen. Berpikir kritis mengharuskan kita untuk mengevaluasi argumen. Pada dasarnya, mengevaluasi argumen memiliki dua bagian. Yang pertama, bagian logika, yaitu apakah argumen tersebut menunjukkan atau mendukung kesimpulannya. Apakah argumen ini valid secara deduktif atau secara induktif relatif kuat. Yang kedua, bagian kebenaran, yaitu apakah premisnya benar. Premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan secara umum. Menentukan kebenaran dalam suatu tempat membutuhkan pengetahuan, pengalaman, kepala yang dingin, dan kecenderungan untuk melihat sesuatu. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Feni. Saya Feni Septianingrum, NPM 1701010212 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ovi, yaitu gagasan utama pada bab ini. Argumen terdiri dari premis dan kesimpulan. Klaim yang sama bisa menjadi premis dalam satu argumen dan kesimpulan dalam argumen kedua. Dua jenis dasar penalaran adalah demonstrasi deduktif dan dukungan induktif. Argumen deduktif digunakan untuk mendemonstrasikan atau membuktikan suatu kesimpulan yang dilakukannya jika itu masuk akal. Sebuah argumen bagus jika valid dan premisnya benar. Sebuah argumen valid jika premisnya tidak mungkin benar dan kesimpulannya salah. Argumen induktif digunakan untuk mendukung daripada menunjukkan kesimpulan. Dukungan adalah masalah derajat. Sebuah argumen mendukung kesimpulan sejauh premisnya membuat kesimpulan itu mungkin. Argumen yang menawarkan lebih banyak dukungan untuk suatu kesimpulan dikatakan lebih kuat daripada argumen yang menawarkan lebih sedikit dukungan. Yang terakhir dikatakan lebih lemah dari yang pertama. Beberapa instruktur menggunakan kata kuat dalam arti absolut untuk menunjukkan argumen induktif yang premis atau premis yang membuat kesimpulan itu mungkin. Argumen induktif dan argumen deduktif dapat memiliki premis yang tidak dinyatakan. Apakah suatu argumen deduktif dan induktif dapat bergantung pada apa yang dikatakan premis yang tidak disebutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.